apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. Dua aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, nggak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga. 900.000 itu keluarga, maaf, 1,6 juta, 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya supaya tidak keliru. Jadi ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beritahu angka ini karena bergeser. Kalau nggak salah di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6 karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, Anda bayangkan ketika bantuan sosial yang 900.000 itu, 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh ke BEM, dan itu saya berikan nanti link rekaman, Anda lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN, atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Air, artinya kita bicara tentang ekologi, bukan? Ada ekologi. Dan ketika air ini tidak menjadi prioritas utama, turunan berikutnya pasti tidak prioritas utama. Karena air itulah yang kemudian melambangkan kepedulian kita atas sustainability kita di tempat itu. Dan ketika kita menemukan masalah, diselesaikan, bukan ditinggalkan. Kenapa ini saya sampaikan, teman-teman? Kalau saya bicara tadi kota,
Bila kita berada di tanah yang kosong, memulai dari nol, mudah teman-teman, relatif mudah. Di kawasan Jakarta sana banyak kota baru. Ke arah barat ada namanya BSD, ada namanya Karawaci, ada namanya banyak itu kota-kota baru. Tapi begitu kita masuk kota-kota lama yang ada di Indonesia, maka kita tidak bisa mengatakan yuk kita riset dari nol. Tidak bisa. Kita harus selesaikan masalahnya. Dan tidak bisa kita bilang yuk kita pindah saja ya, karena tempat ini banyak masalahnya. Ada yang begitu itu. Iya. Kenapa boleh? Ya kita selesaikan masalahnya. Soal Jakarta ini saya gemes betul itu. Karena tradisi meninggalkan masalah itu hampir diteruskan. Hampir diteruskan. Kelihatannya nggak bisa diteruskan sekarang. Kenapa? Saya cerita sedikit. Ketika kolonial Belanda menyaksikan problem namanya land subsidence, penurunan permukaan tanah di kawasan yang sekarang kita sebut kawasan kota tua, mengalami land subsidence itu di akhir 1700-an. Lalu mereka memutuskan untuk pindah ke selatan yang sekarang menjadi Lapangan Banteng dan Istana Merdeka. Lapangan Banteng itu Kementerian Keuangan, itu kantor Gubernur Jenderal. Istana itu adalah rumah Gubernur Jenderal, dan di seberangnya yang sekarang gedung BUMN itu rumahnya wakil di situ. Makanya wakil Presiden Bung Hatta rumahnya di situ dulu. Nah, mereka pindah ke selatan. Dan ketika Jakarta mulai mengalami tekanan populasi, tekanan ekologi, penduduknya pindah lagi ke selatan lagi. Tidak diselesaikan. Pindah lagi ke selatan. Dan kemudian pindah lagi keluar. Jadi attitude kita ini bukan menyelesaikan masalah, tapi meninggalkan masalah. Lalu ada yang punya ide lagi, ini makin turun, kita pindah saja ke pulau lain. Lah ini kan nggak menyelesaikan masalah, teman-teman. Ini yang saya maksud ketika bicara kota dan ekologi. Kita harus berangkat dengan mindset sudah pernah terjadi peristiwa kerusakan, dan kita harus mengkoreksi yang masa lalu sambil menata ke depan yang lebih baik. Dan itu rumit, teman-teman. Kenapa rumit? Karena ada keharusan melakukan penyimbangan antara ekonomi dan ekologi. Kalau teman-teman memulai dari sebuah lahan baru sama sekali dan mau membangun kota, saya rasa udah langsung bisa di merge itu, ekonomi dan ekologi jadi satu dari awal. Tapi kalau Jakarta nggak bisa. Nah, jadi pengalaman ini, teman-teman, membuat kota-kota seperti Jakarta bisa menjadi contoh untuk tidak dicontoh. Tahu maksudnya kan? Itu contoh yang jangan dicontoh. Jadi kota-kota lain, kenapa saya katakan ini, dan kenapa Kakak Willy ini penting sekali, Kak Willy, ketika Kak Willy menyebutnya kota, dan why I agree. Karena kita mengalami urbanisasi dengan rate yang luar biasa masif. Tahun 2000, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan 42%. Tahun 2009, pertama kalinya penduduk Indonesia di kota lebih banyak daripada di desa. Tahun 2009 itu batasnya tuh 50% plus mayoritas di kota. Tahun 2023 kalau tidak salah sudah sampai angka 64%. Jadi prediksi dulu bahwa Indonesia akan memiliki 75% penduduk di kota by 2050 nampaknya akan terjadi lebih awal. Kalau diprediksikan 75% di tahun 2050. Kita akan menyaksikan kota tumbuh dan membesar dan penduduk yang lebih banyak mungkin 2030-an. 2030, 35 kita akan menyaksikan 75% penduduk di kota. Nah, ketika pertumbuhan kota tidak dirancang sebagai sebuah ekologi, maka kita akan mengulang problem yang ada di Jakarta. Itulah sebabnya saya katakan itu contoh untuk tidak
Tapi jangan segini kutipannya nanti ya. Ini mantan gubernur dimarahin orang. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat keren teman-teman. Bagaimana ya Anies Baswedan tampil memukau ya di acara bersama dengan para mahasiswa ya. Dan menurut saya ini sangat keren teman-teman. Inilah yang membuktikan bahwa Anies Baswedan itu nggak kaleng-kaleng ya. Anies Baswedan itu adalah tokoh yang sangat luar biasa. Anies itu tidak pernah takut teman-teman. Bahkan pada saat menjadi gubernur Jakarta pun ya, ketika saat beliau di demo ya, bahkan beliau itu tidak pernah takut hadir di tengah-tengah kerumunan teman-teman. Menurut saya itu sangat keren ya, rekam jejak yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang Anies itu pengecut, rekam jejaknya buruk dan sebagainya, ya coba lihat saja ya kan, bagaimana rekam jejak Anies Baswedan, bagaimana Anies Baswedan bekerja dengan luar biasa di Jakarta, menoreh prestasi yang sangat membanggakan. Menurut saya itu sangat luar biasa teman ya. Jadi nggak heran kalau Anies Baswedan per hari ini adalah tokoh yang sangat berpotensi ya, maju sebagai calon presiden 2029 yang ini nggak kaleng-kaleng teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan menjadi contoh bagi elit-elit lain teman-teman, ini menurut saya sangat keren. Di tengah hiruk pikuk gonjang-ganjing politik yang luar biasa ya, Anies salah satu korbannya teman-teman. Tapi Anies tetap eksis ya. Korban yang saya maksud adalah ketika beliau hendak maju sebagai calon gubernur Jakarta 2024 ya, ada beberapa partai yang sudah mencalonkan Anies ya, mendeklarasikan dukungan kepada Anies ya, kemudian tiba-tiba dukungan tersebut ditarik, dan itulah membuat Anies tidak bisa maju ujung-ujungnya teman-teman. Kan ini Anies jadi korban teman-teman, korban pengkhianatan dan korban PHP ya kan. Oleh sebab itu Anies nggak main-main, nggak kaleng-kaleng teman, akhirnya membangun partai politik baru, yaitu Gerakan Rakyat. Menurut saya ini sangat luar biasa ya, partai yang sangat luar biasa ya. Saat ini sedang mendaftarkan diri sebagai salah satu partai yang mempunyai legal standing dan siap untuk bertarung di 2029 ya, berhadapan dengan partai-partai besar teman-teman. Dan ini Partai Anies ini nggak kaleng-kaleng dan tidak menutup kemungkinan bisa menang ya kan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.